Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi pertama dari mata pelajaran kimia untuk kelas 10 semester 1, yaitu pengenalan ilmu kimia. Kimia. Sebenarnya kimia ini sudah kalian pelajari di SMP, tetapi hanya kulit-kulitnya saja. Itu pun tergabung di dalam mata pelajaran IPA. Nah, sekarang IPA itu sudah terpisah menjadi fisika, biologi, dan kimia. Sekarang kita kembali ke kimia. Pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya kita ini hidup di antara bahan-bahan kimia dan proses kimia? Semua aktivitas kita, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di luar angkasa sekalipun, tidak lepas dari proses kimia. Jadi begitu dekatnya kimia itu sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita menghirup udara, bernafas, itu kita menghirup udara yang mengandung gas oksigen. Itu adalah bahan kimia. Air itu juga adalah bahan kimia. Pada saat kita makan, misalnya kita makan nasi itu pun mengandung karbohidrat. Itu adalah zat kimia. Pada saat karbohidrat masuk dalam tubuh kita, mengalami reaksi kimia sehingga menghasilkan energi, makanya kita bisa melakukan aktivitas. Kemudian misalnya pada saat kita masak menggunakan gas itu kimia. Garam yang kita gunakan itu juga adalah bahan kimia. Yang kita pakai, misalnya pakaian yang kita pakai itu adalah berasal dari bahan dasarnya adalah polyester, itu juga adalah bahan kimia. Hand sanitizer itu adalah bahan kimia dan melalui proses kimia. Kemudian perhiasan yang kita gunakan itu juga adalah bahan kimia. Kemudian pada saat kita sakit, misalnya sakit mah, itu kita perlu obat. Nah, obat itu pun mengandung bahan kimia. Jadi pada saat kita sehat, kita sakit, itu semua tidak lepas dari bahan kimia. Itu makanya sebenarnya kimia itu sangat-sangat dekat pada kehidupan kita sehari-hari. Itulah mengapa kita harus mengenal apa itu kimia. Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Jadi kimia mempelajari segala sesuatu tentang materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi terbagi menjadi 3, ada benda padat, benda cair, dan gas. Contoh materi apa? Kayu, besi, itu semua adalah benda padat. Air, benda cair, kemudian gas oksigen. Nah, ini beberapa contoh materi. Sekarang kita lihat satu persatu apa yang dipelajari dalam kimia. Yang pertama adalah mengenai susunan materi. Nah, pada susunan materi ini kita membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kita lihat yang pertama, unsur. Ini sudah kalian pelajari di SMP. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu yang disebut unsur. Contohnya apa? Besi, lambangnya adalah Fe. Magnesium, lambang kimianya adalah Mg. Aluminium, Al. Itu contoh beberapa unsur. Nah, kemudian apa lagi? Senyawa. Yang kedua adalah senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Contoh adalah air. Rumus senyawanya adalah H2O. Ini adalah gabungan dari 2 atom H atau 2 unsur H dengan 1 atom atau 1 unsur O.
Yang ketiga adalah tentang campuran. Nah, apa itu campuran? Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusun campuran tersebut tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula. Larutan gula ini nanti disebut juga dengan campuran homogen. Ya, campuran homogen. Campuran minyak dan air ini nanti disebut dengan campuran heterogen. Bagian kedua dari ilmu kimia yang dipelajari adalah struktur materi. Pada struktur materi ini menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuknya suatu molekul atau senyawa. Contoh misalnya air. Air, rumus molekulnya adalah H2O. Jadi dua atom H dan satu atom O bergabung membentuk H2O melalui ikatan kovalen. Jadi ikatan yang terjadi sampai terbentuknya H2O adalah ikatan kovalen. Contoh lain, garam, NaCl, rumus molekulnya. Nah, NaCl, satu atom Na dan satu atom Cl bergabung membentuk senyawa NaCl dengan ikatan ion. Ya, jadi Na dan Cl bergabung membentuk NaCl dengan menggunakan ikatan ion. Nah, inilah yang dipelajari pada struktur materi. Yang ketiga yaitu tentang sifat materi. Ini salah satu yang dipelajari dalam kimia. Sifat materi ada dua, ada sifat fisika, kemudian ada sifat kimia. Nah, sifat fisika adalah sifat materi yang dapat menyebabkan perubahan fisika. Contoh, warna, mengenai titik didih, titik leleh, dan daya hantar listrik. Sifat kimia yaitu sifat materi yang dapat menyebabkan perubahan kimia. Contoh, kereaktifan, kemudian sifat oksidator, dan sifat reduktor. Jadi nanti dalam sifat kimia kita bisa mengetahui bagaimana besi bisa berkarat. Kemudian bagaimana cara menghindari agar besi tidak mudah berkarat. Nah, itu berhubungan dengan sifat kimia yang kita pelajari. Bagian selanjutnya yang kita pelajari dalam kimia adalah mengenai perubahan materi. Perubahan materi ada dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, es mencair, kemudian lilin yang meleleh, kemudian proses penggilingan kopi. Jadi tidak terbentuk zat baru. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru karena adanya reaksi kimia. Contoh, kertas dibakar. Jadi pada saat kertas dibakar, maka menghasilkan abu dan asap yang bisa kita lihat. Nah, berarti pada pembakaran kertas menghasilkan zat baru yaitu abu dan asap yang bisa kita lihat. Yang kedua, besi berkarat. Pada proses perkaratan besi terbentuk zat baru yaitu karat besi. Nah, itu disebut dengan perubahan kimia. Nah, sekarang kita lihat manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di awal sudah Ibu jelaskan bahwa ilmu kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita lihat contohnya di beberapa bidang. Yang pertama, bidang kedokteran. Ilmu kimia dibutuhkan untuk analisis sampel, misalnya sampel darah atau sampel urin. Kemudian di bidang farmasi. Di bidang kedokteran sudah. Bidang farmasi. Bidang farmasi, ilmu kimia dibutuhkan untuk mensintesis obat dan vaksin. Kemudian pada bidang pertanian, ilmu kimia diperlukan dalam pembuatan pupuk dan pestisida. Kemudian di bidang geologi, ilmu kimia dibutuhkan untuk penentuan unsur yang terkandung dalam bebatuan.
Kemudian di bidang peternakan, ini dibutuhkan untuk pembuatan pakan ternak dan pengolahan limbah ternak menjadi pupuk. Di bidang kecantikan, ilmu kimia juga diperlukan dalam pembuatan sabun, bedak, cat kuku. Kemudian di bidang biologi, ilmu kimia diperlukan dalam penentuan struktur dan sifat karbohidrat, dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, inilah beberapa aplikasi atau manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video kita kali ini yang membahas mengenai pengenalan ilmu kimia dan manfaat ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.